Hai guys, balik lagi dengan aku Hafiz 2020. Selamat malam, karena video ini direkam jam 10 malam. Nah, untuk teman-teman yang nanya Medgapi channel, siapa sih ownernya? Ini dia. Siapa bang? Hai friend. Jangan lupa juga punya channel YouTube-nya. Subrek. Apa bang? Apa channel YouTube? Ya, Medgapi channel. Medgapi channel kita. Ini pencetusnya nih. Enggak. Jadi buat kalian yang penasaran kan Medgapi itu siapa, apa aja sih koleksi ikannya, ini dia. Sekarang saatnya kita tunjukin ownernya langsung yang bakal ceritain sendiri. Karena kan selama ini gue yang narasiin, orangnya bakal cerita. Pertanyaan pertama nih, Medgapi. Siapa sih Medgapi itu? Medgapi ya Medgapi bro. Maksudnya namanya Medgapi gitu ya? Yes. Kenapa harus Medgapi? Yes. Oke, jadi Medgapi itu sebenarnya nama anak gua. Anaknya Bang Isan. Nah, namanya Matthew. Oke. Jadi kenapa gua pilih Medgapi? Oh adalah kayaknya nama anak gua itu bawa keberuntungan. Bawa hoki. Nah, bawa hoki ya. Jadi kenapa gua namain Medgapi nggak Rick Gapi gitu ya? Nah, Medgapi jadi biar anak gua gitu. Jadi ikan-ikan ini tuh ya hokinya bagus lah. Hokinya bagus. Doanya mah begitu ya. Feng shui-nya bagus. Lokasinya di mana nih, Bang? Lokasi di Bandung sih. Di Bandung. Bandungnya di Cibaduyut. Ya, daerah Bandung Selatan lah. Jadi kalau teman-teman mau main, kontak langsung. Boleh. Medgapi channel ya. Medgapi channel. Di like, subscribe. Silakan. Ya. IG-nya ini promosi ya? Boleh. Jadi ada Facebooknya di Ricky Isak sama IG-nya di Medgapi 02 ya. Nomor HP? Nomor HP-nya ada di situ 0811 nanti di bawah ya guys. 50. Oke, di bawah sini nih ya. Siap. Pertama mulai Gapi bang, ceritain dong. Medgapi ini kayak gimana sih? Apa tiba-tiba udah punya anak kayak gini nih? Oh, enggak lah. Ceritain. Jadi kalau buat yang ya teman-teman aku Hafiz nonton video Medgapi itu di awal ada. Ceritanya itu mulainya itu di Agustus 2019 guys, masih 1 tahun setengah lah. Jadi asal muasalnya itu nih kolam yang di sini itu sebenarnya dulu tuh lele. Dulu ini kolam guys. Ini kolam lele nih. Tapi bukan kolamnya pakai terpal lah gitu lele. Nah di lele itu ya cukup berhasil lah. Hanya saja kan kalau kita bicara hanya proyek iseng, ya secara profit dia bisa untung, hanya saja tempatnya harus banyak. Betul. Nah, karena ikan konsumsi ya guys, ingat. Betul. Mainnya kuantitas. Pada satu ketika akhirnya saya main ke rumah temennya istri. Nah, si lakinya itu di belakang lagi liatin gapi-gapi gini. Nah, akhirnya saya ledekin tuh. Wah, lu orang Madesu lu. Oke. Nah, udah gitu Madesu ya. Mas ada satu suram ya. Sekali, 2 kali dia ketawa, 3 kali rada marah dia orangnya. Lu tahu nggak nih ikan harganya berapa? Ikan gapi. Ikan gapi guys. Gue bilang, paling goceng 20.000 paling mahal sini gue beli gitu kan. Mending gue lele ikan gede, dia ketawa. Terus gue tanya berapa emang harganya? 200.000. Anjir, gapi apaan 200.000 bro? Ikan kecil 200.000 tuh guys. Iya. Waktu itu jenisnya bluegrass kalau nggak salah. Bluegrass ya. Nah, terus gue bilang, apaan ini anjing, ikan apaan? Pasar. Gak mau, santai aja bang ya kopi bang. Jadi apa nih kan mau? Bahasa tongkrongan aja. Iya. Nah udah gitu, akhirnya gue bilang, wah bagus gitu. Dia bilang, ini ikan mahal harganya. Nah singkat cerita, saya bilang 1 minggu saya pelajari gapi, nanti saya coba terjun. Nah akhirnya singkat cerita beranilah terjun. Nah terjunnya tuh masih pakai kayak beginian nih. Guys, mau ditunjukin nih awal-awalnya ya. Sorry. Nah ini masih dipakai nih. Ini bu. Nah, ini friend. Box es krim yang harganya 5 juta. 5.000 second. 5.000 ya. Jadi ada di video gue pertama kali gue bikin YouTube ini videonya. Jadi dari 5.000 perak boxnya doang. Nah terus gue nggak ngerti nih airnya kayak gimana. Akhirnya air harus dilapin lah airnya. Singkat cerita, awal muasalnya gue beli pokoknya hampir 4 pasang itu habis 250.000 lah. Gue pelihara di 4 tempat kayak begini. 4S. Nah, simpennya di tangga tuh, di belakang tuh, di tangga rumah. Di tangga rumah guys. Kayak gini tangga rumah. Jadi buat kalian yang bilang nggak ada tempat, nggak ada usaha. Berarti no excuse. No excuse. Jangan banyak alasan.
Nah, dari situ ya udah gue pelihara, akhirnya dari beberapa jenis itu beranak, akhirnya gue banyak tempat tuh pakai nampan apa segala macamnya, sampai akhirnya wah pusing juga nih beranak pinak. Dari situ masih belum tahu penyakitnya gimana, ngobatinnya, ya udahlah akhirnya berani beli rak dulu. Ini rak pertama gue nih. Nah, rak pertamanya nanti ditunjukin ya guys. Iya nanti ya tunjukin. Nah, di video-video yang di Aqua Fish ada tuh ditunjukin ya. Rak yang kedua itu yang lagi dibongkar tuh. Rak kedua nanti kita tunjukin juga. Nah ini rak ketiga gua, kenapa gua bikin sistem kayak gini? Ya karena biar nggak encok aja. By the way ini sistemnya udah otomatis ya guys? Ya, otomatis. Jadi isi air keluarin tinggal ini aja ya, sipon tetap sih. Nah jadi dari situlah bro, ya gue pelihara gapi berawal dari iseng. Nah, terus ketemulah ada seorang temen gue juga yang dia bisa menghasilkan pundi-pundi bro. Duit guys. Nah akhirnya dasar otak gue otak duit gitu. Udahlah, gue langsung udahlah. Kira-kira berapa nih sebulan bisa dapat sekian. Wah dia bisa, kenapa gue enggak gitu kan. Nah, motivasi buat kalian ya guys. Jadi iseng aja udah dari situ, ya udah gue cobain. Akhirnya gue fokus sama satu strain. Strain itu jenis guys? Ya jenis. Nah, jadi di sini memang sekarang kan banyaknya jenisnya koi. Nah, jadi pertama kali sebenarnya terjun ke gapi, saya lihat tuh jadi mau pelihara koi karena di sini nggak ada tempat. Nah, karena kan koi kan tempatnya harus gede. Koi gede ya guys. Koi gede ini. Nah, Jepang. Nah, ternyata wah nggak ada tempat nih. Terus akhirnya gapi ada koinya. Gue seneng. Nah, ikan yang pertama gue lihat itu gue lihat dari YouTube juga. Nah ternyata ada yang namanya king koi. Wah itu bro. Jadi king koi itu pas gue lihat harganya, buset dah. Nah kalau king koi, kalau di Arowana itu super red guys. Ya jadi memang harganya ajib banget lah gitu. Stabil. Nah jadi zaman dulu itu kalau ada lihat beberapa video YouTube tuh hampir sampai ya 4 juta up lah, 4 sampai 6 juta. Harga king koi ya, satu? King koi dulu. Satu? Ya masih hitungannya satu pair ya kayaknya. Satu pair, satu pasang guys. Satu pasang ya. Jadi dari situlah gue beraniin diri. Kenapa? Kayaknya unik deh. Dan rare-nya dia keturunannya belum tentu bisa sama kan. Bisa itu yang bikin mahal. Nah itu yang bikin mahal. Akhirnya gue cobain lah di situ. Jadi ya tahun kemarin itu lumayan sih. Gue hampir ngasihin 10 king koi. 1 tahun 10 king koi, yes. Itu buat king koi-nya aja guys. Yeah. Ya laba kotor 40 juta, belum yang pretek-pretek dong, ya kan, logika aja di situ. Oke, lanjut bang. Jadi dari situlah akhirnya sampai kayak sekarang gitu. Nah, jadi sekarang ini progres gue buat ke depan ya kontes bro. Mau ikut kontes guys? Nah ikut kontes. Kalau king koi bisa ikut kontes nggak bang? Sebenarnya gapi koi itu masuknya jenis kolektor bro. Kolektor item guys, no kontes. Ya jadi kalau kontesnya sebenarnya belum ada sih kalau yang gue tahu ya. Jadi kenapa orang banyak cari jenis king koi? Ya banyak juga kira mungkin murah gitu. Ternyata kan begitu dikasih tahu harganya kabur semua tuh. Ya, orang banyak yang cari king koi dan mintanya red ear pula lagi. Wah mati aja itu. Red ear kan minta king koi red ear harganya 200.000. Lu lo laut aja lu. Gue minta super red harga 100.000, pasti gue dimaki-maki. Iya. Gitu, ya. Jadi ada harga ada rupa. Ada harga ada gitu. rupa, Jadi, ada harga ada kualitas ya guys. Berawalnya ya sama lah dari iseng aja. Jadi dari situ kayaknya unik nih, dan ya seiring berjalannya waktu namanya jam terbang ya. Yes. Ilmu kita naik gitu terus penyakitnya gimana, terus gimana caranya bisa ngasihin king koi. Ya sudah kepegang lah ibaratnya. Kayak kemarin contoh dari Agustus gue udah ngabisin king koi gue, nggak ada tuh dijual lepas, ada yang mati juga. Nah udah kita nggak punya king koi tapi gue yakin ini pasti ada yang hasil lagi. Nah kayak sekarang ini ada 4 jantan 2 betina king koi-nya gitu. Jadi learning by doing ya guys. Yes. Jadi jangan bilang gue nggak ngerti, jalanin aja dulu, taruh paham. Iya benar. Rasain dulu benar banget. Nyemplung. Jadi kalau ada yang bilang wah ikan gapi mahal ya, lu jalanin dulu lah. Jangan lihat mahalnya juga. Kalau misalkan kenapa dibilang mahal ya pakannya juga lumayan bro gitu. Satu kan. Guys, hobi itu nggak ada yang murah. Kedua, kalau lu mau nyemplung sekalian. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Mandi di air keruh dia. Berenang di air keruh dia. Jadi buat teman-teman nih, bukannya ini ya buat teman-teman pemula.
lu kalau udah hobi suka, gak usah mikirin harga. Iya. Kepuasannya nggak? Iya betul. Jadi ya kepuasan, benar kepuasan. Hobi itu bicara kepuasan. Jadi kalau ditanya hobi cewek sama hobi cowok mana sama-sama mahal bro. Cewek. Ya, kalau cewek kan beli tas nih. Coba kalau cowok misalkan hobinya main Untung saya nggak pernah main cewek. Nah. Bisa dimainin cewek. Oke lanjut. Iya gitu sih bro. Jadi ceritanya sebenarnya Matt Gapi kenapa ya nama anak gua sih, gitu aja. Jadi Matt Gapi itu dari namanya anaknya Bang Ishak, anak pertama Matthew ya Bang? Matthew. Jadi diharapkan Bang Ishak, Matt Gapi itu sumber berkatnya dia bro. Amin. Gitu. Amin bro. Kendala apa aja sih Bang main di Gapi itu? Apalagi kan abang cerita tadi udah 40 juta ngeluarin gini. Berarti kan ada kendalanya. Kalau kendalanya sebenarnya kunci kesuksesannya satu sih sabar. Apapun bro. Itu ya kalau gue bilang sih. Sabar. Jadi banyak orang yang nggak sabar sih. Nah, jadi proses ya Bang ya? Proses. Kendalanya sebenarnya ya lu pelihara airnya bro. Kalau misalkan lu kalau ikan tuh bonusnya. Ikan ini akan dia bisa bertahan kalau ya airnya, habitatnya dia kan air. Benar-benar. Lu pelihara tuh yang lu harus benar-benar kuasain ya airnya bro. Airnya. Kalau lu punya ikannya juta-juta juga maaf, kalau air lu nggak bagus mati bro. Benar-benar. Jadi lingkungan. Jadi air pun nggak bisa PDAM, harus air sumur. Nah air sumur pun nggak air sumur langsung. Ya contoh ya, kalau warga Bandung pasti tahu lah kalau daerahnya yang daerah selatan ya kayak Holis, Kopo, Cibaduyut itu air jelek, air tanah bekas sawah semua kan, terus kuning gitu kan. Nah ada mangannya, ada macem-macem lah. Jadi yang lu treatment tuh pertama ya airnya dulu bro. Airnya dulu. Nah kalau air lu udah bisa pelihara, udah bisa lu matangin katanya, lu mau pelihara ikan apa juga hidup. Ya kendalanya yang kedua, kalau gue ini outdoor kan, boleh dibilang outdoor. Outdoor ini pasti kayak gini tuh, ini lebih dingin nih, ini dingin banget nih. Lu boleh celupin tangan lu sini. Cuaca guys maksudnya guys. Iya. Lu pegang aja ini sama ini lebih dingin mana? Cuaca ya. Nah, terus cuaca rentan sakit. Terus kalau lu main ikan king koi itu dia tuh rewel sebenarnya, bro. Rewelnya kenapa tuh, Bang? Nah, kayak gini nih. Ini kuncup begini nih. Oh. Ini lagi di karantina nih. Ini ikan di karantina ya, guys, dipisahin-pisahin gini. Oh. Jadi ini kuncup kemarin. Tuh, udah ada yang finrut juga tuh. Udah yang ekornya kemakan tuh, kelihatan. Jadi ya kenapa king koi mahal ya? Kendalanya rewel, bro, ikannya, bro. Perawatan, guys. Wah, iya. Jadi kuncinya adalah lu udah pelihara air, kedua pakan, ketiga lu harus sipon. Pakan di sini kasih apa, Bang? Kasihnya sih Artemia ya. Artemia, guys. Boleh dicek nih, ada nih. Tadi nggak di shoot ya? Kalau di shoot. Artemia ada tuh. Ada tuh di sana tuh. Nanti ada kita 3. Shoot ya Artemia. Iya. Nah, Artemia itu makanan spesial ikan ya, guys. Iya. Artemia sama beras mahalan. Yeah, Artemia, bro. Hobi, bro. Hobi emang. Berat. Yeah. Karena lu beli ikan mahal, lu kasih perawatan jelek ya. Hasilnya jelek sih. Lu nangis. Ikan jelek dikasih yang bagus juga belum tentu hasilnya bagus. Bener banget. Tapi kalau lu beli ikannya udah bagus, lu rawatnya dengan bagus lagi, hasilnya pasti bagus. Lu pengen cewek cantik, tapi lu nggak mau beli bedaknya, lu oh iya, bro. Cari cewek cantik. Laut aja, bro. Laut aja. Lu nggak usah sanggup deh kayak gitu-gitu. Oke teman-teman, bukan yang rendahin nih, kita pakai logika aja. Iya, ya kan? Betul. Hidup ini keras, bro. Itu udah pasti ya kan. Terus biayanya itu kira-kira kisaran deh, Bang, udah dikeluarin tuh dari awal sampai sekarang nih. Kalau biaya sih gua nggak gede ya, terus terang. Kisaran aja, kisaran. Jadi kisaran ini kalau gue boleh bilang total ya, kita di luar ikan ya, akuarium sama aerator sama yang lain-lain tuh gue waktu itu pernah hitung sampai kisaran 6 juta lah. Tapi itu bertahap ya. Bertahap, guys. Nah dari 6 juta itu setahun itu gue bisa ngasilin duit kurang lebih sampai hampir 35 juta. Lebih dari BEP. Iya, lebih. BEP-nya cepet sih, bro. Break even point ya, guys, balik modal bahasa segalanya. Jadi gue hitung situ dan ya sampai saat ini gue bikin ini pun muterin dari duit yang ada sih. Bener banget. Jadi gue sih prinsipnya kalau udah udah jalan nih, gue nggak mau keluar duit lagi. Misal gue mau beli ikan harga jutaan, ya udah nunggu aja ikan gue keluar baru gue beli lagi. Jadi maksudnya gini, guys, ikannya beli peralatan dia sendiri, guys. Iya. Kalau dia udah muter, tapi sebelum itu lu harus usaha dulu. Tetap proses lah, bro. Proses.
Ya, modal sih awal 6 juta. Kalau misalkan ini rak ini gue bikin waktu itu masih agak mahal ya karena ongkos kerjanya yang mahal. Ini kurang lebih segini tuh habis hampir 5 jutaan sih. Gitu. Jadi ini cukup mahal ya karena kalau lu hitung stok kerannya, gue nggak pakai stok keran yang maksudnya nggak bagus, nggak, ini sedang lah ya. Ini gue juga nggak sebut merek, nanti nggak di endorse ya. Kalau mau endorse kita ya. Okay. Semua peralatan akuarium. Itu jadi ini gue pakai paralon biasa sih, merek Blitz. Jadi satu akuarium gini aja nih buat sistem pembuangannya itu kurang lebih 40.000 lah, murah sih. 40.000 guys. Ya, tapi harga akuariumnya pun kurang lebih 50-an lah, 40-50. Jadi satu akuarium itu jatuhnya dengan sistem gitu tuh bisa 90-an lah, 90.000 ya di luar lah. Terus belum batu, bioring, belum selang, aerator, ya itulah. Kurang lebih yang banyak tuh yang kecil-kecil lah ibaratnya nih, yang reriwitnya lah kalau bahasa Sunda ya sih. Perintilan-perintilannya guys. Banyak itu. Jadi yang bikin kantong jebol sih. Itu sih bro. Jadi kalau dibilang tadi pertanyaan lu udah ngabisin berapa sebenarnya ini duit perputaran semua sih. Jadi kalau di awal tuh 6 juta tapi di luar ikan ya. Kalau kita bicara ikan ya kurang lebih sama sih. Habisnya segitu juga sih. Gitu. Jadi ya kurang lebih kalau gua sih mending beli ikan yang mahal sedikit karena buat gua ada harga ada rupa sih. Tujuan kalian apa guys? Itu aja dulu. Iya tujuannya. Lu mau hobi berarti harus tulus ngeluarin duit. Kalau lu mau bisnis, think smart bro. Think smart bro. Kerasin begini. Gini bang, ini kan teman-teman udah tahu nih King Koi biayanya gini. Nah kalau mereka mau King Koi itu apa aja sih yang bikin mahal ya bang? Jenis-jenisnya tuh yang King Koi itu yang gimana? Terus anakan tuh apa? Genetik tuh berapa? Kira-kira pasarannya kisaran berapa? Oke. Jadi kenapa si King Koi mahal satu ya? Jadi lu dalam satu indukan yang dikawinin ya, anakannya belum tentu semua keluar. King Koi itu sepengalamanku ini yang kemarin-kemarin agak bagus ya. Jadi yang kalau teman-teman lihat ciri-ciri King Koi nanti search aja di YouTube Matt Guppy channel. Ciri-ciri King Koi itu ada indukannya si half crown. Jadi batch satunya itu dia satu angkatan udah ada yang jadi king jantan betina. Nah gue patahin niat gue itu adalah ya tugas gue ya. Gue punya goal. Gue pengen stabilin nih King Koi. Ya otomatis stabil genetik maksudnya. Iya, jadi kan kalau satu anakan, satu angkatan itu cuma satu yang jadi King Koi. Kita nggak tahu nih jantan atau betinanya, kita nggak tahu. Kenapa King Koi-nya mahal ya? Karena memang rare ya kita dibilang. Satu angkatan lu belum terjadi. Terus ada pertanyaan anakannya, kalau King Koi sama King Koi kawin anakannya ada yang jadi King Koi? Ya nggak semua jadi sih. Nah, gue bersyukurnya udah ada yang jadi satu angkatan itu 2 jantan betina. Yang angkatan kedua batch berikutnya kita sebut F1 batch 2-nya itu hampir jadi 2 jantan 1 betina. Artinya genetik yang gue punya ini udah lumayan stabil sih bro. Nah terus gimana cara bikinnya? Ada sih triknya gitu. Jadi kalau apa bedanya anakan sama genetik sebenarnya ada sih di channel YouTube gue, boleh lah dicek aja ya, nanti kasih di ininya. Jadi kalau anakan itu contoh kayak kita lah ibaratnya bawa gen. Misalkan lo orang bule bro, ya, gua orang Indo. Anakannya kalau dikawinin blasteran, bisa jadi bule, bisa jadi Indo, betul nggak? Sekarang kita bilang cucunya, tergantung dia kawinnya sama siapa dulu. Jadi gini guys maksudnya, kalau di biologi itu ada namanya kromosom guys. Kromosom X dan kromosom Y. Nah, jadi siapa yang penentunya? Belum tentu anaknya itu bawa genetik X. Siapa tahu di keturunan selanjutnya baru ada X kayak gitu guys. Maksudnya bisa. Jadi ya itu sila biologi jelas sih. Secara logika juga udah ketangkep. Jadi dari situ kenapa gue sebut anakan ya, memang anakan King Koi tapi belum tentu jenong. Jadi anakan itu orang tuanya King Koi, anaknya belum tentu itu sebut belum anakan. Sebut anakan. Kalau kenapa genetik, gue bilang kalau genetik ya kita bilang cucunya. Kalau genetik itu berarti anaknya dari anakan guys. Iya, tapi yang bukan King Koi, yang bukan jenong gitu. Betul. Ya. Jadi pembawa genetik ya bang. Pembawa genetik. Namanya juga genetik. Yes. Beda dong gitu. Jadi di situ ya secara logika aja sih udah jelas. Jadi kenapa gue bilang sebut ada yang anakan, ada yang genetik. Kalau di gue punya ya,
Ya, jadi dan gue juga saranin buat teman-teman yang nonton video di Aquafish ini, gue ngajarin sih setiap teman-teman gue edukasi di orang-orang yang lihat channel gue ataupun yang datang ke sini, ya kita harus jadi orang yang pintar. Jadi banyak di luaran yang bilang genetik king koi. Ya, gue sih simpel. Kalau lu mau bener lihat genetik, ya tanya indukannya mana gitu aja sih. Gue sih bukan ngajarin buat menyudutkan ya, bukan, tapi ya lu harus pinter bro, dalam arti ini anakan king koi ini mana induknya. Jadi maksudnya Bang Ishak itu jangan beli kucing dalam karung guys, karena lu beli barang mahal. Betul bro. Jadi kayak sekarang ya, sorry gue bilang, genetik king koi dari 50.000 sampai 250 atau 200 banyak genetik guys. Iya. Jadi ya gue bilang itu soft, terserah lu bro. Kalau gue sih ibaratin gini bro, lu kalau tahu mobil Lamborghini pernah lihat iklannya? Gak ada guys. Gak ada. Karena yang beli cek orang-orang tertentu. Yes. Kenapa orang-orang tertentu? Lamborghini tanpa dipasarin orang udah tahu itu mobil bagus, mobilnya kenceng, mahal dan limited. Itu aja sih bro. Kalau buat gua ya gitu. Jadi gua ngajarin teman-teman ya buat smart bro. Segmen pasarnya guys, segmen pasar. Yes, jadi bukan barang masif. Iya, kalau misalkan ada harga ada rupa sih. Jadi kalau ya balik lagi sesuai dengan isi dompetnya teman-teman nih, mau yang mana gitu. Kalau lu kayak ibarat yang tadi lu bilang, cewek, lu pengen cewek yang cantik, yang bagus, perawatannya mahal bro. Iya. Lu berani ngeluarin duitnya, koceknya gede nggak? Itu aja sih. Simpel dalam hidup mah, logika lu aja gitu sih. Lu pengen puas tapi dompet gak mau puas, udah diem aja. Bercanda guys. Ya jadi gue buat ngajarin, maksudnya buat siapapun lah yang nonton video ini, lu jadi pinter bro. Yes. Jadi smart buyer guys. Yes, benar. Ada beberapa video gue juga ya. Kalaupun ada orang yang menyudutkan gue, wah udah Matt Gapi mahal apa segala macam, ya, terserah lu sih. Gue mah nggak peduli bro. Kalau gue sih di sini bukan penjual, gue penghobi bro. Lu nggak mau beli, ambil ikan gue juga, gue nggak masalah nih, banyak pun juga gue pelihara. Ya kasarnya maaf bilang, gue lebih rela ikan gue mati daripada ikan gue dijual murah bro. Karena ya beda bro, ada harga ada rupa lah. Jadi bukannya nyombongin guys, karena kita berbicara itu kan HPP, harga pokok penjualannya. Nih pertama dari genetiknya juga kita jualan, karena lu beli genetik atau enggak dia punya king koi, itu kan bisa dapat lagi nanti king koi-nya. Kedua pakan, ketiga perawatan guys. Iya betul, nggak gampang. Ini dibayarin sama siapa guys? Semuanya enggak kan? Iya betul. Bukannya sombong ya guys. Nggak ada proyek thank you bro. Oke dia. No PT proyek thank you. Kita bukan kerja bakti, oke. Terus ini anak-anak nih bang, misalkan nanti nanya, king koi itu tuh kenapa sih disebut king gitu? Itu tuh emang dia, itu tuh apa sebenarnya king itu? Jadi gini, itu tuh penyakit kah atau memang dia bawaannya seperti itu kah atau gimana, coba dijelasin. Sebenarnya ya kalau king koi itu ikan cacat bro. Ikan cacat guys. Iya. Nah cacat, tapi yang kasarnya gini lah, Tuhan itu menciptakan tuh adil. Adil ya, kita juga ada yang sempurna, ada yang kurang gitu kasarnya. Tapi kenapa gue bilang adil? Yang kurang pun dia punya kelebihan. Bedanya kalau lu lihat king koi biasa, bentuknya ikan koi biasa. Kenapa king koi mahal? Karena dia ada kayak tumor di kepalanya. Tapi yang mahal itu yang di kepala. Kalau lu lihat tumornya ada yang di ekor, di dorsal, di mana, ya itu memang ada kingnya. Tapi kan ya belum beruntung bro. Kalau kita bilang yang beruntung ya yang ada di kepalanya yang jenong-jenong gitu lah. Nah itu disebut king koi ikan cacat. Nah, jadi dalam grade-nya pun ada. Kalau kita sebut ya albino koi biasa. Naik lagi yang harganya lebih tinggi, ada yang red ear, yang kupingnya merah. Naik lagi grade-nya king koi. Ada lagi yang lebih ini king koi red ear. Nah itu bro. Jadi sebenarnya king koi itu ikan cacat. Jadi kalau kalian bingung, ikan cacat mahal lah. Iya. Jadi gini guys. Karena jarang bro. Itu dia. Kalau kalian misalkan suka penghobi lain pasti ngerti nih. Dapat yang albino, platinum, itu kan harganya wadaw-wadaw ya. Nah, kayak gitulah king koi itu. Jadi dia itu genetik yang tidak semua akan seperti itu. Jadi rare-nya itu langkanya di situ guys, yang bikin mahal. Iya betul. Dimana ada supply and demand ya, di saat permintaan tinggi tapi kan supply-nya nggak ada, harga mahal dong. Iya. Hukum ekonomi lah. Hukum ekonomi bener. Hukum ekonomi lah.
Terus Bang, kita mau nanya nih, kiat-kiat Abang nih memelihara ikan gapi itu apa sih? Kiat-kiatnya kita tuh harus ngapain gitu, tiap hari harus wah enggak dong. Ini bro, kalau gue terus terang ya, gue sedikit cerita. Gapi ini hobi gue, bukan basic main job gue. Jadi kenapa gue pilih ikan gapi? Ya satu, dia nggak ngeganggu kerjaan main job gue. Oke. Kasarnya gue mau tinggalin sehari, 2 hari, 5 hari pun it's okay bro, kuat dia gitu. Nah terus kiat-kiatnya apa nih buat yang baru-baru, teman-teman pemula? Satu, jangan tergiur dengan harga yang rendah ya, karena pelihara gapi nggak semudah yang lu bayangkan Ferguson. Nah, gini maksudnya ikan gapi itu gampang kata orang, tapi gampang juga lenyapnya. Iya. Itu dia guys. Jadi kayak gue nemuin. Jadi susah tapi gampang tapi susah. Betul. Jadi gini, gampangnya tuh gini. Orang banyak yang bilang gapi mah gampang, anakannya banyak. Ya, murah lagi paling. Brojol banyak, gampang kayak gitu. Tapi gue ketemuin orang-orang kayak gitu, akhirnya mereka menyerah sendiri, mati. Ya gue bilang nggak segampang yang lu bayangin bro. Dan kenapa harganya rada lumayan ya, karena tergantung lu ngasih pakannya apa. Itu dia. Berpengaruh bro. Jadi ya kayak kita lah, kalau makannya tiap hari steak itu juga nggak bagus sebenarnya. Sembelit bro, sembelit. Nah kita hidup tuh harus seimbang. Nah tapi kalau dalam ikan, kalau lu kasih pakan yang bagus, hasil pasti bagus. Jadi gini, ibaratnya lu cintain ikan lu, sayangin ikan lu, ikan juga kan balik lagi ngasih yang terbaik buat lu. Bener banget. Jadi kiat-kiatnya apa ya? Satu sabar. Kedua lu harus berani bayar harga sih bro. Kalau lu pengen yang bagus ya harganya juga bagus. Nggak mungkin ada yang pengen bagus harga murah, nggak ada bro. Ya maksudnya ibarat sih tidak ada makan siang gratis lah. Itu ya. Jadi kiat-kiatnya apa ya, buat contoh buat teman-teman pemula nggak usah pusing sih. Lu pelihara apa nih bang yang awalnya bagus buat gua? Ya tergantung lu mau mainnya yang mana. Lu mau mengalah ke gapi kolektor atau gapi kontes? Nah gapi itu ya tergantung, dari harga juga beda, perawatannya berbeda, hasilnya pun berbeda. Jadi apapun yang ya balik lagi sih, kan kita hobi ya tadi ngomongnya hobi, otomatis lu ngebuang duit. Ya tadi yang Bro Leo bilang, lu mau sanggup nggak jor-joran atau seadanya atau gimana, kan balik lagi tiap orang berbeda. Nah kalau lu mau kagok ya jangan kagok, silakan gitu. Kiat-kiatnya kalau lu pengen mendapatkan hasil yang bagus, sabar. Sorry guys, motor lewat. Outdoor. Biasa kita lagi di depan rumah, ya. Karena kami depan rumah, jadi tetangga. It's okay, noise lah. Noise. Terus tadi kan abang bilang nih rencananya mau main ikan kontes. Selain rencana ikan main kontes, apa lagi sih bang? Jadi rencananya jelasnya gini. Percayalah kalau kita menekuni apapun, lu tuh pasti punya edik bro. Apa tuh artinya? Edik tuh ya kecanduan lah. Contoh orang yang kecanduan, kecanduan dalam arti gini. Lu udah pelihara satu ikan berhasil, katakanlah contoh, beranak pinak banyak. Wah lama-lama kayaknya gua nggak seru nih sama satu jenis, nambah lagi jenis baru. Wow akhirnya bikin rak nih banyak ini. Terus misalkan rak setengahnya kosong, rak gua masih kosong banyak nih. Gua isi lah berapa jenis. Nah jangan gitu. Jadi maksud gue jangan kayak gitu, karena satu strain, satu jenis gapi itu lo harus minimal punya 7 akuarium minimal. Contoh induknya dia beranak jantan betina itu udah minimal. Jadi ya lo harus fokus. Nah fokusnya mau kemana gitu. Nah balik lagi, kalau dalam yang tadi konteksnya lu tanya sama gue bro, tujuannya apa? Ya tujuannya balik lagi ke teman-teman, mau yang mana gitu tujuannya. Lu nyaman dengan jenis yang mana gitu, lu peliharanya yang mana. Karena balik lagi kayak ibarat hubungan ya, lu jalanin sama seseorang yang lu nggak nyaman bro, otomatis nggak akan langgeng, nggak akan panjang. Bener sama banget. Kayak lu pelihara ikan tapi lu nggak mau kasih makan yang bagus, contohnya nggak mau nguras kotorannya, ya buat apa? Ikan lu juga nggak akan bagus bro. Bener. Itu aja sih. Jadi tujuannya ya
kalau gue sih ke kontes ya gitu, karena tantangannya lebih menarik sih, dan lu punya saingannya gila-gila ikannya bagus-bagus gitu kan di luar sana. Dan itu gue udah coba beberapa, cobain besarin ekornya buat delta aja susah, terus belum tumbangnya. Mau turun kontes nih, pas mau hari H turunin sakit apa ya, tantangan di situ lah. Keseruannya berbeda. Kalau kolektor memang ya gapi yang dicari orang, tapi yang namanya kolektor balik lagi nggak semua orang juga punya budget buat, karena yang namanya lu kolektor apapun lah, mau jam tangan, perangko atau apapun, lu pasti ngeluarin budgetnya, koceknya lebih. Nah balik lagi sanggup nggak gitu aja sih. Jadi maksudnya Matt Gapi ini atau Bang Isang ini bilang seperti itu, dia ingin naikin mutunya guys. Jadi kan kalau lu ada bersaingan, lu tahu dong, lu posisinya di mana, dia posisinya di mana gitu. Jadi buat gua tuh kualitas mutu ikan gua tuh segimana sih gitu guys. Oke Bang, berarti Abang pengen ke kontes. Nah, jenis-jenis ikan gapi apa sih yang Abang udah punya nih kira-kira? Kalau di sini mah nggak banyak sih ya. Ada berapa nih? Di sini paling ada 10 jenis, udah berkurang. Nggak banyak tapi 10 guys. Iya. Udah kurang lah. Kurang lah, udah dikit lah sebenarnya. Jenis-jenisnya sendiri di sini ada apa aja sih ya? Gue sih banyaknya king koi ya. Jenis king koi ini hampir satu rak king koi. Ada HB white, bluegrass, terus tuxedo koi, redless, AFR, udah gitu sky blue, di Moskow 8 jenis. Udah sih bro, 8 sekarang. Sama Japan blue 9 ya, 9 jenis. Oh sekarang tinggal 9 guys. 9. Udah punah yang satu, udah gue buang. Oh oke, by the way, Matt Gapi juga punya ikan yang bukan gapi aja. Apa sih bang ikan yang itu? Oh itu blood red. Apa namanya? Blood red. Blood red. Nah, blood red. Darah merah. Blood. Itu ikan apa sih bang? Itu jenisnya bukan gapi sih, plati dia. Ikan plati guys. Nah, itu kalau rare ada juga. Jadi, ya ada yang rare, cuman gua nggak punya sih. Yang rare itu yang brokoli ya. Nah, cauliflower brokoli itu ya lumayan harganya kayak king koi juga sih. Berat. Iya. By the way, ini udah ada berapa tank sih bang? Kalau total mah ini 14, 25 tambah 14 tambah berapa ini? 25 tambah 13, 38 tambah 16, 60 sama yang itu sih. Kurang lebih 100 sebenarnya mas. Karena kan dibongkar ini. 100 tank lah. Market gupi itu udah sampai mana sih bang sebenarnya? Kalau gue sih masih di Indo aja ya. Kemarin ada beberapa yang mau ke luar negeri, cuman ya masih terkendala di pengirimannya karena sekarang corona kan. Jadwal shippingnya juga nggak menentu gitu. Nah terus kemarin sih ada beberapa dari Peru, Filipina, sama di Brazil lah. Ada yang udah DM sih, cuman belum ada yang jadi. Gue sih masih Indo aja sih. Setelah paling jauh kalau di ini ya Medan, Padang, gue kirim. Kalau ke timurnya di Sulawesi lah, Makassar. Kalau ngirim-ngirim antar kota, antar pulau, antar provinsi, antar negara, yes. Aman nggak sih bang? Aman sih. Jadi gue pernah kirim itu paling lama di 7 hari. Nah kalau lu ngomong antar provinsi antar kota sih masih oke ya, nggak masalah. Kalau udah keluar negeri itu kita harus pakai jasa transhipper. Transhipper itu biasanya ada ya guys, ya, ada eksportir. Jadi nanti mereka urus lagi sih kalau itu. Kalau di Indo sendiri ya kita bilang lokal aman sih bro. Sejauh ini gua 6 hari, 7 hari bahkan 7 hari masih aman. Lama di perjalanan ya? Iya lama di perjalanan 7 hari aman. Ikan masih hidup dong? Ikan masih hidup sih. Dengan catatan kita kirim dengan puasa dan ada triknya lah. Kalau airnya juga nggak bisa air yang di sini. Kalau air di sini pasti mati, dijamin. Dipuasain berapa lama bang? Sehari sih sebelum pengiriman. Sehari sebelum pengiriman ikan dipuasain yes. Sehari cukup. Kalau misalkan beli di Matt Gapi, udah dikirim, mati nih guys.
Gimana tuh caranya tuh bang buat menanggulanginya? Biasa dari Medgap itu gimana sih kiat-kiat garansinya? Iya. Kalau mati di jalan kita mah garansi di DOI ya, Dead on Arrival. Ya DOI itu Dead on Arrival, ketika ikannya nyampe, lu harus unboxing videonya tanpa putus. Itu standar sih buat teman-teman komunitas semua. Biasanya kayak gitu sih. Jadi di garansi ikan dikirim. Nah kalau gue sih nggak minta ongkos kirim apa, gue kirim aja lagi gitu, nggak masalah sih, karena ya gue yakin yang beli ikan juga kan sama penghobi ya, jadi gue nggak pernah ngitung sampai kesana lah gitu bro. Jadi tetap harus ada buktinya, tanggung jawab gitu. Iya. Jadi Dead on Arrival lu cek dulu. Nah kalau gue sih ada beberapa yang accident, dalam arti ya mereka sih biasanya kan ada yang bilang gimana nih bang, ya gue tanya lu airnya air apa, air sumur, nepin dulu 2 hari misalkan paling cepet tuh, terus ikannya mati juga, ya udah gue ganti lagi. Kadang gue ada yang garansi juga sih, misalkan 1 kali 24 jam di tempat dianya mati, dengan catatan kita udah komunikasi sebelumnya ya. Kalau kita nggak ada komunikasi ikannya mati ya kasarnya sih bukan, udah di luar tanggung jawab gue bro. Karena ketika lu aklamasi atau nanti lu buka ikannya dan ikannya gimana ya kan balik lagi airnya. Kalau biasa sih orang yang beli dari gue sih biasanya dikarantina dulu sih. Kalau rata-rata breeder kayak gue, ini ada tank karantina nih. Jadi gue beli ikan dari orang, gue karantina dulu, baru masuk tank benernya gitu. Ada penyesuaian lah. Yang penting kalian kirim buktinya, no putus video, kirim balik. Iya. Bakal dikirim lagi ikannya sesuai kualitasnya ya. Sesuai. Nggak mungkin gue kasih yang jelek. Nggak mungkin. Kalau lu tadi lihat juga ada orang yang kesini nih, wih brojol, gua kirim lagi kan, gua kasih tadi. Jadi garansinya itu dari Medgapi, kalau lu dapet ikan jelek atau mati, lu bisa di recycle atau di ada, tapi dengan syarat dan ketentuan ya. Syarat ketentuan yang berlaku ya. Betul. Lu komunikasi dulu dong. Iya dong. Jangan seenaknya lu. Iya. Nanti ngomong, bang ikan gua mati, ikannya masih hidup, gua kirim lagi. Wah. Lu tipu-tipu lu. Gak apa-apa sih, karma bro. Nanti karma berlaku bro. Oke. Di Medgapi kira-kira jual gapi doang atau ada yang lain, perintilan atau apakah sejauh ini gitu? Kalau sejauh ini sih ya ada aja sih, kayak misalkan orang yang sini butuh pakan ya gua kasih lah, kalau gua ada stok lebih ya gua kasih sih. Jadi kalau gua sistemnya sih patungan bro. Misal kayak beli lu Artemia 750.000 kan 1 kaleng tuh. Ya udah ada 2 orang ya sama gua 3an ya 2,5 ewang misalkan, contoh. Lagi gua ratain. Jadi sistemnya kongsi guys. Iya, kita nggak nguntungin gitu. Jadi ya udah bareng-bareng lah. Namanya kita hobi sama-sama kan. Nah, kalau dijual ya banyaknya sih ikan selama ini. Ikan gitu. ya. Ikan aja sih. Jadi dan gua ya dibilang penjual juga enggak, ya gua lebih ke penghobi sih. Jadi bedanya kan kalau penjual kayak sekarang nih, ikan gua banyak nih. Kalau mau penjual mungkin dihabisin, diobral lah, diapain gitu. Gua sih enggak. Santai aja lah, karena menjaga mutu guys. Iya, betul. Branding dijaga gitu. Kan nggak mungkin ya orang udah beli mahal terus dapet yang, kok lu beli di mana tuh di Medgapi? Harganya berapa? 100.000. Lah gua beli 1 juta. Lu kan bete ya kalau digituin. Iya bener bro. Nah tadi kan abang ngomong nih pengen ikut kontes. Sejauh ini dari Medgapi 2019 sampai saat ini 2021 udah pernah ikut kontes apa aja sih? Belum gua bro. Belum, tapi waktu itu nge-sponsorin apa gimana sih? Ya kalau sponsor mah kadang gua ikut lah. Jadi gua sponsor kayak suka ada tuh farm support tuh, misalkan kayak ada kontes di mana dia bilang, bro mau ikut support nggak? Yalah kita support aja. Jadi kan ada beberapa juga komunitas kan bikin nih kontes gitu, kayak nanti misalkan kontes yang dekat di Bandung nih, nanti ada nih 7-8 Maret. Nah itu ada farm support, ya kita support lah sebisa yang kita, sesuai kemampuan kita aja sih. Jadi sesama penghobi saling bantu penghobi, maksudnya itu guys. Terus buat abang nih, masukan buat pemain gapi yang baru-baru pengen main. Aduh, gue ini nggak ada uang, nggak ada tempat. Tapi gue pengen. Nggak ada uang, nggak ada tempat. Iya, tapi gue pengen. Iya. Itu gimana tuh bang caranya tuh? Sebenarnya itu mah alasan klasik bro. Oke, alasan klasik guys. Jadi balik lagi kayak lo mau dapetin cewek bro. Itu dia. Cewek cantik nih.
gue nggak punya duit, tapi gue nggak punya ini, tapi gue suka. Ya lu ada dua pilihan, lu mau mencoba nggak buat ngejarnya, atau lu ngerasa minder dengan diri lu. Nah kalau yang gue lakukan adalah sesuai, gue ngukur dari kemampuan gue. Jadi buat awal ya kayak coba-coba, gue modal ini nggak gede kok, cuman ember box tadi itu, box ekstrim cuma 5.000 perak. Nah sama air udah. Pertanyaannya teman-teman, nggak usah kasih aerator, hidup nggak hidup, tapi lu lebih capek bro, karena kan kotorannya tuh numpuk di bawah. Benar. Lu nggak bersihin, amoniak itu bisa jadi penyakit. Bedanya di situ sih. Kalau lu main sistem kayak gini, ini lebih enak. Nah terus balik lagi tadi kan, nggak mungkin gue juga langsung dari nggak ngerti apa-apa bikin kayak gini, nggak, semuanya juga bertahap gitu. Jadi ya lu punya budget berapa, lu jalanin aja, lu enjoy. Lu yang penting satu, lu pelihara airnya, ikan itu bonusnya. Lu mau nanya breeder manapun juga jawabannya sama sih. Nah kedua, balik lagi budget lu mau jenis apa. Jangan pernah takut lu, misalkan kayak contoh nih, sekarang lagi ngetren apa, kayak waktu kemarin kuning lagi ngetren, biru lagi ngetren, ikut-ikutan, jangan ikutan tren. Tren itu pasti naik turun. Nah balik lagi lu sukanya yang mana. Kalau lu melakukannya pakai hati, dengan hati, ya alhasil juga pasti hasilnya baik dong. Yang kayak gue bilang, ibaratin lu jalan sama pasangan lu tapi lu hatinya nggak sama dia, ya buat apa bro? Yang ujung-ujungnya lu tahu berpisah kasarnya gitu kan. Sama kayak lu mau jadi hobi, nggak jelas gitu guys. Iya, jadi lu kalau mau hobi ya udah jalanin aja, ukur sesuai kemampuan lu. Ikan nggak harus mahal kok kalau kata gua. Nanti kalau lu udah bisa tahu penyakitnya, tahu anakannya, tahu gimananya, udah berkembang biak, baru lu naik pangkat dikit-dikit lah. Maksudnya naik pangkat, naik grade-nya lah. Itu aja. Belinya ikan segini. Dan gue bilang, lu beli ikan mahal juga nggak rugi. Jangan pernah invest ya bang. Invest. Kalau yang ngerti tuh invest. Kenapa gue bilang invest? Kalau gue kasih tahu matematikanya nanti gini lagi. Maksudnya gini guys. Enggak, kasih tahu jangan nih. Enggak. Oh jangan ya. Bayangan aja. Bayangan. Sebenarnya gini. Kalau lu, sorry nih bang, gue putus dulu ya. Kalau lu beli barang langka, misalkan barang motor, lu suka motor misalnya motor klasik, itu kan makin hari makin hilang tuh ya barangnya ya. Nyusut lah. Supply and demand kan balik lagi, nah gitulah guys maksudnya. Investasi itu sebenarnya gini, perbedaannya gini bro. Apa tuh bang? Kalau lu pelihara ikan 100.000 sama gua harga 500.000, apa bedanya? Toh perawatannya sama. Itu dia. Lu perawatan sama, waktunya 24 jam sama, ngasih makan sama, capek sama, capeknya sama. Kenapa gue bilang kenapa gue beli yang lebih mahal? Karena gue tahu di situ bro, lu beli ikan murah sama ikan mahal sama-sama ngerawatnya. Terus pertanyaan gue nih, kalau lu punya 100.000, lu jual bisa berapa? Paling di bawah harga itu dong. Anggaplah paling bagus berapa? Bisa 2 kalinya. Bisa. Tapi kan jarang. Jarang. Yang lo masuk logika ada di bawah itu. Di bawah. Paling berapa? 50.000? 50, 60, oke. 50, 60 ya. Nah, jadi dari situ ya sama. Lu mau beli ikan berapapun ya itu investasi. Nanti lu jabarkan sendiri. Gua nggak bisa buka bro. Nanti dibilangnya wah gila. Sebenarnya kalau gue ria. Lu bilang masih ria. Apa tuh bang? Nantilah kita ada segmen khusus. Kalau subscribe-nya udah pol ya. Nanti gue buka. Duit dari modal 500.000 bisa jadi 15 juta. Nanti gue buka. Gimana tuh? Itu. Kok bisa? Bisa tuyul nggak? Otak lu tuyul mulu, gak ada pikirnya lu. Iya. Nah, sekarang kita tanya nih bang. Udah BP ya kan? Laba udah, tujuan udah. Masa sih ikannya sehat terus ya? Iya. Nah, pengalaman abang, ikan abang ini pernah sakit apa aja sih? Kalau sakit pasti semua breeder pun nggak ada yang ikannya nggak pernah sakit. Benar, ini kayak yang tadi gue bilang begini, kuncup ya. Jadi kalau di sini gue udah ngerasain yang namanya dari kuncup. Kuncup itu larinya bisa ke jamur. Kuncup itu ekornya? Iya, menurut lah. Ya menguncup lah. Nah, jadi ke jamur, ke fin root, white spot. Paling parah tuh sisik nanas. Sisik nanas. Siknas bro. Itu yang paling. Jadi kalau lu udah dapat ikan siknas, itu harus relain sebenarnya. Itu udah 99,99. Tapi enggak, gua kemarin ada ikan gue yang sembuh siknas ada. Ada ikan gue. Nanti boleh. Mukjizat. Yes. Jadi itu 1 banding 7. Dari 7 ekor 1 sembuh.
Cuman pakai garam doang. Pakai garam doang. Nggak pakai apa-apa. Jadi sisik nasi itu guys, by the way, sisik nanas. Jadi sisiknya itu ngembang. Kayak nanas. Nah, kalau gue baca artikel itu, kalau di manusia itu sebenarnya dia gagal ginjal guys ikannya. Jadi pengaruhnya sih ya satu itu dari faktor air 1000% dari faktor berarti air. semua penyakit itu karena air. Kedua karena lu nggak rajin sifon bro. Sifon itu apa sih bang? Sifon itu lu bersihin kotoran. Jadi ibarat nih bro. Kalau orang kan ada yang senang bersih, ada yang senang kotor. Ketika orang bersih ngeliat kotor, dia nggak nyaman. Ikan pun sama. Misal gue main ke kamar lu, kalau kamar lu bersih rapi kan enak. Karena gue sama misalkan orangnya gue bersih. Tapi kalau gue orang kotor juga ngeliat kayak gitu juga, ya biasa aja sih, not bad gitu. Tapi kalau udah kotor ketemu yang kotor, udah habit kan. Tapi kalau udah kotor ketemu yang bersih kan, waduh, nggak nyaman gitu loh bro. Gelisah guys. Jadi sama kayak ikan lu, kalau lu habitat lu nggak bersihin, lingkungan lu nggak bersihin, ya hasilnya sumber penyakit kan. Sama kayak lu di rumah lu sampahnya banyak, lalat datang, nyamuk apa segala macam. Tapi kalau lu bersihin dari yang kayak gitu, nggak ada, ya kasarnya meminimalisir lah. Kita nggak bilang 1000% lah, 100%, meminimalisir aja. Nah, dari semua penyakit yang udah bang jelasin tuh, obatnya apa aja sih bang kira-kira? Nah, balik lagi ya. Kalau gue di sini settingan akuarium ya, gue bilang. Jadi gue di sini settingannya itu soft, bro. Apa tuh soft? Soft tuh jadi gini, ada yang memang di settingnya hard, ada yang soft. Jadi dari filternya sendiri, kalau misalkan lo suka lihat ada yang pakai pasir malang, karang jahe. Nah, karang jahe itu kan meningkatkan pH air. Kalau ditanya sama Bioring, karang jahe bagus mana? Kalau gue bilang bagus karang jahe, lebih jernih. Karang jahe lebih, ya lebih, dia bisa ngejernihin, lebih jernih lah, lebih enak gitu. Nah, cuman balik lagi pH lu tinggi, soft. Terus kalau lu yang suka main hidroponik pasti tahu, atau main lele atau apa, ada alat ukurnya TDS, itu ada namanya ppm part per million. Lu bisa cek berapa TDS lu, ya. Nah, gua kalau ikan gua kasih garam itu TDS-nya bisa sampai 2000, 3000 ikan masih hidup, masih kuat. Artinya tadi gue bilang habitatnya kayak lu biasa hidup di hutan sama di kota beda bro, daya tahan tubuhnya lebih survive yang di hutan ya sana. Nah kalau yang di kota kan ke hutan juga belum tentu bisa hidup kalau nggak ada makanan. Benar banget. Dan sebaliknya orang yang di hutan juga belum tentu di kota juga dia bingung. Nah soft itu kalau gue lebih smooth ya, jadi gue nggak pakai banyak media, cuman batu alam sama Bioring aja itu udah cukup lah. Nah itu masih standarnya soft. Nah jadi di sini lebih ke apa ya? Kalau ada penyakit itu bisa masih cepat diobatin. Tapi kalau lu udah settingan tinggi, udah kasarnya pH-nya tinggi, dia kan udah kebal, ibarat resisten lah. Kalau dalam obat tuh di dunia medis lu obat. Kayak kenapa contoh dokter kalau ngasih antibiotik lu harus habis ya sekian hari. Kalau lu nggak bisa, kuman yang dalam tubuh lu jadi makin kuat dan lu akan naik terus generasinya, golongannya. Jadi ibaratnya resisten. Nah, kenapa gue pasang di soft ini ya lebih ikannya biar bisa diobatin, itu aja sih. Jadi sembuhnya pakai apa obatnya? Kalau gue banyaknya sembuhnya pakai garam aja sih, nggak pernah yang lain. Bukan garam dapur ya guys? Iya, kerosok lah, atau enggak ya garam ikan atau kerosok sama aja. Tapi by the way, gue suka pakai garam dapur. Nggak masalah sih. Bisa loh itu. Bedanya gini. Apa sih bang bedanya bang kira-kira? Kalau kan pakai satu yodium, satu nggak yodium nih. Nah itu gimana tuh? Ya kalau yodium kan sebenarnya baik buat manusia ya, buat yang gondongan itulah ibaratnya. Sebenarnya sama aja basicnya. Garam itu asin sih dari laut gitu. Nah jadi kalau misalkan contoh ya, karena gue dulu main lele, garam itu fungsinya kayak habis hujan nih, ikan kena habis hujan, gue selalu kasih garam karena air hujan itu kan asam. Nah lu netralinnya gimana? Pakai garam bro. Gitu, jadi airnya tuh netral gitu. Terus kalau lu bisa lihat airnya dibikin payau gimana, campur sama air laut kan, air biasa campur dengan air laut jadi payau gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah maksud gua, kenapa gue pilih garam. Satu, garam itu dia membunuh bakteri sebenarnya. Jadi ada beberapa bakteri yang memang disikat sama garam bisa gitu, tapi memang dengan dosis tertentu ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit
gitu. Jadi ya lu yang tahu lah takarannya. Selain garam, obat biru, obat kuning, gue sih nggak pakai. Nggak pakai? Ada sih. Ada. Di sini ada obat biru, obat kuning, tetracycline, super tetra, apalah itulah banyak lah. Gue udah coba beberapa macam obat. Tapi gitu. Yang manjur garam aja sih, natural. Gue back to basic aja sih. Jadi garam itu kayak madu guys. Dia menetralisir. Coba aja lu pakai luka lu kasih garam, nah mantep tuh. Perih bro. Perih. Bensin nih kasih bensin. Sama kayak dikasih alkohol, jadi clean. By the way bang, ini kayaknya semi under gravel ya si filternya ya. Iya ini. Ini sebenarnya udah under gravel sih. Under gravel. Itu gimana sih bang? Jadi kalau bilang pakai pompa kah, kita harus beli pompa satu akuarium 100.000 itu atau enggak sih? Gimana sih? Gue pakainya aerator sih. Gue aeratornya pakai yang LP100. Aerator LP100. Iya. LP100 tuh masuk low noise. Low noise. Sponsor. Sponsor ya. Jangan lupa ya. Jadi gue pakai low noise biar nggak berisik sih. Terus, nah itu udah buat berapa akuarium? Gua rasa sih buat 150 akuarium masih oke. Wow. Yes. Jadi hemat, memang harganya lumayan sih. Berapa watt tuh? Wattnya lumayan, 100 watt. 100 watt. Kalau mesin cuci. Iya, kalau lu mau bilang wattnya lebih gila itu heater. Heater tuh satu heater itu bisa 50 watt, 80 watt. Jadi kalau lu balik lagi sama aerator ini cukup irit sih. Irit ya? Irit lah, 100 watt. Nah ini sistemnya gravel ini gua lebih gampang lebih gampang cucinya sih bro. Gua kenapa nggak pakai media pasir Malang, cucinya nggak ribet. Nah masalah cuci nih, ini kan kenapa nih bisa bening nih guys nih, tapi belakangnya agak itu ya. Iya. Nah ini gimana sih bang bersihinnya? Pakai ikan apa sih bang? Oh kalau lumutan itu pakai ikan brasmoot bisa. Brasmoot guys. Jadi brasmoot itu kayak ikan sapu-sapu enggak? Iya sejenis sapu-sapu tapi beda. Kalau sapu-sapu dia gurayak tuh dimakan. Gurayak dimakan. Wah itu jadi coba ya guys, jadi coba. Kalau ini sih enggak sih. Enggak, aman. Harga kisaran 10.000 sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000 satu brasmoot. Iya. Nah selain brasmoot bang ini di kikis sendiri kan, dibersihin sendiri atau dimakanin brasmoot? Oh masih brasmoot, yang penting ada kotoran gini lu bersihin sih bro. Nah jadi kalau lumut-lumut itu brasmoot guys, bisa bening kayak gini. Terus nanti kalau teman-teman yang subscribe channel gua itu ada di parameter air ya. Nanti misalkan kan ini ada yang keruh, ada yang gimana, nah kenapa bisa hidup? Sebenarnya gampang sih tolak ukurnya, kalau lu lihat di kamera juga. Ini ada yang kuning, ada yang bening, ini baru dicuci nih, ini paling baru dicuci. Ini yang bersih. Iya. Masih kosong nih, nggak ada ini kuning nih maksudnya. Nah, kuning ini nggak masalah sih. Ini lumut ya guys? Iya. Jadi ini ada beberapa yang itu gua tutup. Kadang sinar matahari masih ada yang masuk, dari sini pun ada yang masuk. Jadi gua nggak bisa, ya namanya juga outdoor lah bro. Nggak outdoor juga sih sebenarnya, karena kalau ada sinar matahari atau sinar LED kayak gini, lu mau taruh di kolong rumah pun tetap ada lumut. Iya, LED pun sama. Kalau fotosintesis ya bang? Iya, fotosintesis lah. Kalau lu pakai wattnya gede, nggak panas juga gini, dia bisa ngasihin lumut juga. Bisa pakai LED ya? LED juga bisa ngasihin UV sinar UV ya buat buat matiin itu, tapi nggak efektif lah, kurang. Efektif, ya. Kurang. Ya jadi lebih ke apa ya? Ya lu bisa lihat lah ikan lu kayak gimana. Kalau pokoknya ikan lu masih ke atas ke bawah ya itu masih sehat. Cara penjualan tuh gimana sih bang buat Medgapi itu? Ada di mana aja online-nya tuh? Online-nya ada di Facebook sama IG sih biasanya. Paling banyak di Facebook komunitas ya? Iya komunitas lah. Kita posting ikan aja ke komunitas. Sebulan tuh ada berapa penjualan kira-kira? Relatif bro. Relatif. Tergantung sih. Karena namanya juga musim ya guys. Iya, jadi kalau di gua nggak tentu sih ya. Nggak tentu dalam arti ya gua juga jarang post sih akhir-akhir ini. Karena kan ya balik lagi gua bilang ya, ikan mau hobi gua bukan main job gua gitu bro. Jadi ya hitung-hitung kayak sekarang malam-malam nih anak gua tidur, istri gua tidur, terus ngapain ya? Gua di luar ngeliatin ikan, ngilangin stres. Ya kalau hidup kan harus enjoy ya, jadi kita harus balance. Nah, lu nggak boleh terlalu stres sama kerjaan lu, ya lu harus juga ya gue lampiasinnya dengan hobi gue ini gitu. Gue kasih makan, ya gue
ya gua rawat lah kasarnya. Kalau gua rawat baik juga ikan-ikannya, harapan gua sih bisa ngasih yang terbaik juga buat gua. Itu aja sih. Kalau penjualan nggak tentu, nggak mesti. Iya, jadi ini kan lu mainnya itu kan hobi ya guys. Jadi bukan kayak lu jual tiap hari ikan buat di pasar, bukan. Jadi bisa aja sih kayak gitu, ada juga. Kalau yang kayak gitu kan yang tadi kita udah Bang Isak bahas, harganya 50.000, 100.000. Tapi balik lagi, lu beli ikan mahal, ikan murah, perawatan sama. Lu mau kemana itu aja sih. Arahnya. Iya. Guys. Mau punya farm kayak gini atau cuman selewat aja. Ya. Jadi banyak yang pemain gapi juga yang ekspektasinya pengen begini, pengen begitu ya. Kenyataannya sih mereka nggak kuat mental ya rata-rata. Gue bukan nggak ngecilin juga yang di styrofoam, yang di ember, mereka juga bagus-bagus sih. Sebenarnya kenapa kunci mereka? Maksudnya gini, maksudnya Bang Isak, tempat tuh tidak menentukan kualitas ikan. Benar. Betul, gue setuju. Jadi ada beberapa teman gue juga yang mainnya di ember, di apa ya, kayak gue pun masih pakai ember, kok nggak ada tempat sih masalahnya. Nah itu okay, fine aja sih, ikan-ikannya masih sehat juga. Jadi nggak perlu minder ya Bang ya? Nggak perlu minder gitu, maksudnya wah harus gini. Gue kan kayak gini tadi gue cerita. Biar simple. Ketika iya satu, gue pun sama dari ember yang box es krim itu, dari ember, dari nampan. Nah cuman kan seiring berjalannya waktu ya gue capek juga sih, encok juga tuh bersihin sipon gitu tiap hari. Nah kenapa gue bikin ini kan karena ada pengalaman tentunya, dan gue udah menghasilkan gitu, makanya gue upgrade lah kasarnya, upgrade ke yang lebih sistem itu lebih nggak capek buat guanya bro. Jadi kayak gue misalkan gue balik kerja nih, wah kotor nih, gue tinggal buka aja, tinggal airnya cusut teman-teman lihat. Nah airnya kurang nih guys ya. Airnya kurangin, tapi ikan-ikan gue juga nggak akan sampai mati kasarnya. Kalau gue sipon, gue tinggal sipon aja sih. Nah sekarang gue mau isi nih, gue tutup tuh. Gue tinggal isi aja. Nah ini simpel ya guys tuh. Udah maksudnya nggak pusing bro. Kenapa gue bikin ada yang kayak begini tuh? Membantu kerja gue sebenarnya. Bukan buat gaya, bukan buat apa. Bukan berarti wah gue lebih keren farmnya, enggak. Ngebantu pemilik farmnya kan. Kalau bisa simpel kenapa harus ribet? Iya. Jadi semua kan pilihan. Kalau lu keluarin kayak gini budget rada lumayan, tapi kerja lu kan sama kayak gini lah. Lu punya usaha, punya pabrik umpamanya. Lu kalau bayar pakai robot kan lebih mahal dari tenaga manusia. Tapi efek jangka panjangnya, nah itu pilihan bro. Mahal di awal, murah ke depannya guys. Itu maksudnya ya. Iya betul. Nah, udah sistem kayak gini nih Bang, berarti kan lebih praktis, lebih enak. Iya. Berapa kali sih sifon air atau ganti air? Sifon mah kayak gua tergantung nih. Tergantung dari lihat ininya aja sih, kotor atau enggak. Kalau misalkan kotor ya gua. Nah, kayak gini guys maksudnya nih. Kalau udah kotor, ini ada kotoran di bawahnya nih. Nah, yang bawah ya, bukan yang batunya hitam. Nanti kan kelihatan kalau ikan sehat kan gue bilang naik turun berenang. Kalau berenangnya lambat udah nggak ini kayak gini nih, ini kan lapar semua nih tuh. Gua giniin aja pada nyamperin. Tuh. Gua kasih tangan aja digigit-gigit. Tuh. Nah, habitatnya walaupun ini kayak gini hijau pun sama nih. Selama ikannya masih mau berenang, mau ini ya oke, nggak masalah sih. Jernih tidak menentukan airnya sehat. Iya. Kotor, hijau, air belum tentu airnya tidak sehat. Iya. Jadi harus beli apa tadi Bang? TDS lah buat alat ukur. Yang penting alat ukur airnya itu tahu. Terus gua pun kan di sini juga di treatment air gua gitu. Nah, gimana tuh treatment tuh? Pakai nano filter sih. Ada di video gua. Pakai filter. Nano tuh kalian tonton deh di Mad Gapi channel, itu ada kok. Cara treatment ada. Karena kan memang daerah gua yang tadi gua bilang kalau di sini kan lebih apa? Kuning airnya. Daerah-daerah Bandung Selatan guys. Jadi kan kalau Bandung itu kan landai, jadi turun ke bawah. Dan bekas sawah juga. So berarti masukan-masukan buat pemula nih secara dari materi, terus kiat-kiatnya udah. Paket hemat nih, paket lengkap ini mah. Udah semua lah ya. Nonton Aquafish udah, wah jago breeder. Mana ada.
ini ya kan. Nih, by the way, Aquafish itu ikan-ikannya ini dari dia nih. Awalnya dikasih dari dia. Itu awalnya dari cuman satu pasang, jadi Iya. Dan ada king koi-nya. Jadi kalau kalian mau beli di Medgapi misalkan, waduh, gua nggak sanggup nih beli kingnya langsung gitu ya, lu beli aja anakannya atau genetiknya, disesuaikan harganya gitu. Banyak yang udah jadi kok, gua nggak singgah ini. Iya. Gak bohong ya, di Aquafish juga ada tuh videonya, nanti kalau bisa tonton. Emaknya, bapaknya kagak ada kingnya, anaknya ada kingnya. Iya betul. Itulah kualitas dari Medgapi. Jadi kalau ada yang bilang, wah ikan Medgapi mahal, ikan Medgapi gini ya, kan kita jual kualitas, bukan jual kuantitas. Betul. Oke guys, bukannya nyombong nih, tapi emang kita cari segmen pasarnya gitu. So, thank you banget nih Bang buat kita mau kunjungin dari Aquafish 2020. Maju terus, sukses Aquafish. Terus buat Medgapi juga. Facebooknya Ricky Ishak. Instagramnya Medgapi 02. Channelnya Medgapi Channel bro. Medgapi Channel. Nomor HP-nya ada di situ bro. Nanti taruh ya di bawah sini lah. So thank you ya. Ditunggu video selanjutnya di farm-farm lainnya. Maju terus. Thank you ya guys. Thank you Bang Ishak. Sip. Good luck. Bye.